Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah bunda semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ini suara saya terdengar jelas ayah bunda? Sangat Jelas, jelas. alhamdulillah Alhamdulillah sangat sehat. jelas. Ya, baik, semangat kembali untuk melanjutkan kajiannya pada malam hari ini. Makin semangat. Allahu Makin Akbar. semangat ya. Masya Allah. Allah Takbir, takbir. subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, kita mulai bunda ya. Ini suaranya jelas ya? Ya, baik, Jelas. bismillah. Jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad ahrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Shalla alaihi Allahumma damal hija. Yahudu min bahril ma'ani lujaja. Wa alihi wa sahbihi dhabil huda. Man syubihu bi anjumin fil ihtida amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waratilil Qur'ana tartila. Wa qala aydan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bismillahi ma sya'allah la yashrukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim iftah alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini atas izin Allah kita semua dapat berkumpul kembali, bertatap muka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, tunduk, patuh terhadap perintah Allah. Salah satunya bertolabul ilmi dengan harapan dan tujuan semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah, menjadi amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, nabi kita yakni Habibi wa habibana wa nabiyana rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita dijadikan daripada bagian umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian, sahabat Al-Quran, sahabat ngaji Allah muliakan, tentunya terlebih dahulu saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali, selamat bergabung kembali kepada ayah bunda di kajian tahsin pada hari Rabu malam Kamis ini. Semoga harapannya semuanya sehat selalu, barakah selalu, Allah lancarkan segala aktivitasnya, Allah mudahkan segala urusannya, segala apa yang kita niatkan, segala apa yang kita harapkan, segala apa yang kita hajatkan senantiasa dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan menizin ibunda sekalian, sebagaimana yang tadi Kang Ustadz Dian sampaikan bahwa seharusnya pada malam hari ini ayah bunda itu belajar ditemani oleh guru kita Al Ustadz Ari Abdullah. Namun qadarullah tadi sore beliau menjapri saya gitu ya. Mohon untuk membadal kelas tahsin besar pada malam hari ini, dan insya Allah saya kebetulan waktunya luang, kemudian berkenan membantu insya Allah, meskipun ya penyampaian saya ataupun materi yang saya sampaikan dengan beliau tentunya berbeda bunda ya. Semoga tidak mengurangi rasa semangat ayah bunda sekalian belajar pada malam hari ini. Dan ini yang namanya takdir ya. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar. Sesuatu yang terjadi itu sudah ada dalam qada qadarnya Allah. Ini dijelaskan dalam kitab Jawhar Tauhid. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar fa kullu maqdurin fama minhul mafar. Setiap kejadian,
Setiap peristiwa yang terjadi kepada kita, salah satunya berkumpulnya kita pada malam hari ini, itu sudah ada sesuai rencana Allah. Fakullu maqdurin fama minhul mafar. Dan sesuatu yang sudah di-planning oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah, fama minhul mafar. Kita tidak akan bisa lari dari takdir tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah ayah bunda. Pada malam hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di acara yang mulia. Kata Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, la yakhruju wujudaka an ihsanihi wa la yajri syai'un illa min fadlihi wa amtinani wa la yakhlu anka ni'matahu ni'matul ijadi wa ni'matul imdad. Tidak akan pernah lepas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana kita ada, di situ ada kebaikan Allah. Betul apa betul? Di mana kita ada, di situ ada karunia, kebaikan, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kata Syekh Ibnu Athaillah, apa itu nikmat yang tidak pernah lepas dari kita? Wala yakhlu anka ni'matahu. Ada dua nikmat yang tidak pernah lepas dari kita. Yang pertama, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ni'matul ijadi wa ni'matul imdadi. Yang pertama, ni'matul ijad. Yang kedua, ni'matul imdad. Apa itu ni'matul ijad? Sering saya sampaikan, nikmat adanya kita, nikmat diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian, mungkin ya, beberapa ratus tahun ke belakang bunda belum terkenal, bunda tidak punya apa-apa, belum menjadi siapa-siapa. Sekarang kita ada, punya harta, punya jabatan, punya ilmu, punya potensi untuk berbuat kebaikan. Ini adalah nikmatul ijadnya Allah. Apakah kita terasa bahwa sekarang kita itu merupakan anugerah pemberian dari Allah, adanya kita ini? Nah, ini nikmat yang sering tidak kita sadari bunda ya. Nikmat yang sering kita lupakan. Kenapa saya sampaikan tadi? Alasannya karena nikmat ini sering kita tidak sadari. Seperti itu. Sehingga kita lupa akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ni'matul imdadi. Di samping kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak biarkan kita, tapi Allah rawat kita. Allah berikan fasilitas kepada kita berupa fasilitas bisa makan, bisa bergerak, bisa minum, bisa mendengar, bisa melihat. Nah, ini fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan nikmatul imdadnya Allah. Bunda sekalian, ketika datang ke rumah sakit, Masya Allah, lihat di rumah sakit sekarang banyak orang-orang yang sedang sakit. Ketika bunda datang ke rumah sakit, banyak orang-orang yang tidak bisa bergerak, sedang stroke. Banyak orang yang mau makan itu pakai pakai selang ya. Ini sakingnya mahalnya nikmat pemberian sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Tugas kita bersyukur terhadap nikmat Allah, bukan menghitung-hitung nikmat Allah. Karena kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, wa in ta'uddu, ketika kamu sekalian hitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, maka tidak akan pernah terhitung. Untungnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmat, tapi Allah perintahkan kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita niatkan kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka syukur terhadap nikmat Allah. Karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sarfun ni'am ala ma yardahullah. Mentasarrufkan nikmat, mengarahkan nikmat ala ma yardahullah, pada sesuatu yang Allah ridha. Wa ma yuhibbu, dan sesuatu yang Allah cinta. Ini semoga sekali lagi kita niatkan hadir di Zoom pada malam hari ini dalam rangka syukur kepada Allah. Memaksimalkan kesempatan
dari Allah Subhanahu wa taala, berwaktu luang, kemudian kesehatan. Karena tidak semua orang yang diberikan kesempatan, tidak semua orang yang diberikan kesehatan Allah berikan kesempatan. Sekarang banyak orang yang sehat, tapi Allah tidak berikan kesempatan. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Itu insya Allah orang-orang yang terpilih oleh Allah yang bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah, benar sekalian, kita lanjut pada malam hari ini. Materinya yaitu bedah tajwid yang terdapat pada ayat yang terdapat pada surah At-Tariq ayat 9 ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah dan doa bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kajiannya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan tambah-tambah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap kebaikan kita harus awali dengan basmalah? Karena ada keterangan, saya selalu teringat keterangan idza kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Para ulama menerangkan fahuwa aqta itu bahwa kebaikan itu terputus daripada rahmat Allah. Meskipun kebaikan itu kita rasakan telah terlaksana secara sempurna, tapi dikarenakan tidak diawali dengan basmalah, itu nilainya tidak sempurna. Jauh terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah lalai, tidak izin kepada Allah yang telah menghendaki kita. Maka setiap kita mau melaksanakan suatu kebaikan, jangan lupa bacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita izin bahwa Allah yang menghendaki kita bisa beramal soleh. Ya, mari sama-sama angkat tangannya Bunda ya. Saya satu kali, Bunda satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni juhli ila nuri fahmi wa akrimni binuri fahmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, saya izin untuk share. Ya, mari sama-sama kita bertilawah dulu ayah Bunda ya, dari ayat 1 sampai ayat 9. Saya satu kali, ayah Bunda satu kali. Sudah siap ya? Biasanya ini di-on-kan mikrofonnya apakah tidak? Biasanya ini angkat Ustaznya. Dimatikan dulu ya, dimatikan ya. Silakan dimatikan dulu ya Bunda ya. Nah, silakan untuk ayah Bunda yang baru bergabung, boleh di chat di kolom komentar dari asal mana, kota mana, supaya hubungan silaturahmi kita lebih dekat ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wal-طارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair. Nah, sekarang kita lanjut ayah bunda. Mari kita bahas bedah tajwid pada ayat 9 ya. Di sini Masya Allah Ibunda Yeti dari Magelang hadir ya. Semoga yang hadir, yang bergabung semuanya ya Bunda ya, sehat selalu, barakah selalu, Allah lancarkan segala aktivitasnya. Nah, mari ya Ibunda sekalian, kita bedah tajwid pada ayat 9 ini di surah At-Tariq. Untuk ayah bunda yang mau bertalaki di akhir, insya Allah nanti ada kesempatan ya. Nah, ayah bunda sekalian, yang pertama di sini kita mendapati atau menemukan fathah bertemu dengan waw sukun, ayah bunda ya. Nah, kira-kira apa ayah bunda hukumnya? Harfulin. Ya, betul apa betul? Betul. Betul ya. Nah, harfulin itu ada dua bunda ya. Harfulin ada harfulin, ada madlin bunda ya. Ada harfulin, ada madlin. Apa bedanya kira-kira harfulin dengan madlin? Kalau madlin itu mad yang diwakafkan Akhir kalimat jadinya madlin. Ya, kalau harfulin itu ada di tengah-tengah kalimat atau kata apa baca ya. Tapi kalau madlin itu adanya di akhir baca. Nah, tidak sedikit ayah bunda banyak yang mengira bahwa huruf-huruf yang lin yang ada di tengah-tengah baca itu mengiranya madlin. Nah, tidak sedikit ya. Alhamdulillah ayah bunda sudah tahu, mungkin sering kita ingatkan ya, sering diingatkan oleh guru kita Ustaz tadi. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang membaca harfulin itu dipanjangkan. Itu kesalahan bunda ya. Nah, kesalahan. Nah, sekarang izin saya menjelaskan mengenai kesalahan pada lin. Nah, lin itu artinya apa bunda? Lembut. Lin artinya lembut. Nah, apa bedanya kasar dengan lembut ya kira-kira? Nah, lembut berarti gimana bunda cara bacanya? Lembut itu ketika dibaca suaranya jatuh. Ya, suaranya jatuh. Di sini tadi contoh ya. Pada surah, nah ini. Yaumin. Nah, tapi kalau kasar tidak lembut, yaumin. Nah, itu panjangnya melengkung seperti mad, ya. Ini kesalahan yang terdapat pada madlin. Nah, pertama saya izin menjelaskan dulu mengenai huruf-huruf lin. Huruf lin itu ada dua ya, ayah bunda ya. Yang pertama waw sukun. Sebelumnya harakat sukun. Iya. Kasroh. Kemudian iya sukun. Fathah. Ya, fathah. Ya, betul fathah. Nah, kemudian ya sukun sebelumnya harakat ya, ayah bunda ya. Nah, contoh fathah waw sukun sebelumnya harakat fathah tadi contohnya kata Yaum ya. Yauma tublas sarair. Yauma. Nah, contoh yang kedua kasroh bertemu ya sukun. Contoh baitin ya. Nah, contoh yang mudah kita pahami atau sering kita temukan yaitu baitin. Nah, ada kaidah atau ini penjelasan mengenai para guru-guru bunda ya, mengenai cara baca lin. Nah, huruf waw sukun yang sebelumnya harakat fathah ayah bunda ya, ini bunyinya ke vokal domah ya. Berarti vokal u. Domah itu dibacanya u.
Nah, kemudian kasroh, apa? Bukan kasroh. Ya, sukun yang sebelumnya harkat fathah itu bunyinya mengarah ke vokal Kasroh. Nah, itu ya. Ustadz, izin Bunda bertanya ya, apakah ini ada keterangannya? Ada. Nah, keterangannya al-wawu yang pertama mengenai wawu dulu Bunda ya. Yang pertama mengenai wawu dulu. Al-wawu Al-wawu idza sukinat. Kira-kira ya Bunda jelas tidak tulisannya? Ketutupan. Oh, ketutup sama ya. Gambar Ustaz. Sama gambar saya ya. Masya Allah. Baik, saya perbaiki Bunda ya. Masya Allah. Sebentar. Nah, ini mengenai wawu. Keterangannya al-wawu. Jelas segini ya Bunda ya? Jelas. Jelas ya? Karena banyak pengajian, apakah mau keren ya? Saya perbaiki dulu afwan. Ini wawu. Al-wawu. Al-wawu idza sukinat. Sukun ya. Sukination. Al-wawu idza sukinat tajibud dhammi ya. Tajibud dhammi. Domah ya. Tajibud dhammati. Tajibud dhammati afan. Nah, tajibud dhammati. Artinya apa Ustadz? Artinya wawu, huruf wawu. Sukun. Ketika sukun. Huruf wawu ketika sukun. Atau ketika disukunkan ya. Ketika disukunkan. Bunyinya mengarah ke vokal dhammah. Mengarah ke vokal dhammah, yaitu vokal U. Vokal U. Ya, yang terjadi gimana Bunda ya? Ketika di lapangan banyak yang mengarah ke vokal O. Betul apa betul ya? Yaumin, suka yang ada baca yaumin. Yaumin. Nah, Bunda harus hati-hati. Contoh yaumin. Nah, kalau dilatinkan begini Bunda ya. Ketutup lagi Ustaz. Oh, ketutup lagi ya Bunda ya. Afwan, sebentar. Nah, saya bantu catat di sebelah sini Bunda ya. Nah, aman di sini ya. Iya. Yaumin. Nah, ini yang betul. Yang salah gimana? Yaumin. Nah, yaumin. Nah, ini yang pertama Bunda ya. Ini huruf waw. Nah, sekarang huruf ya. Gimana keterangannya huruf ya? Apakah Bunda sudah catat semuanya ini? Sudah ya? Nah, soalnya screenshot aman ya kalau screenshot ya. Nah, cepat. Kemudian sekarang huruf ya. Ustadz, kalau huruf ya gimana Ustadz keterangannya? Nah, al-ya'u Pakai I. Nah, gitu Bunda ya. Al-ya'u Pakai I. Al-ya'u idza sukinat. Sukinat. Tajibul. Kasrotun. Masya Allah. Tajibul
Kasroh. Kasroh. Tajibul kasrota ya. Nah, tadi dommata Bunda ya, tidak dommati afan, dommata. Karena secara gemar bahasa Arab itu maksudnya kepada maf'ul. Maf'ul itu harus fathah ya. Ini juga maf'ul kasrata, tidak kasrat. Al-ya'u huruf ya ketika disukunkan bunyinya ke vokal kasroh ya, ke vokal kasroh. Itu bunyi Lai. Bunda ya. Contoh Bunda ya. Quraish. Nah, tidak sedikit banyak orang yang baca gimana? Quraish. Pernah tidak Bunda mendengar itu? Ya. Quraish atau alaih sallallahu alaih. Nah, hati-hati. Itu hati. Secara baca itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tidak baca seperti itu. Ya, dulu tidak baca seperti itu. Ustadz, gimana Bunda kalau bacanya seperti itu ya? Apakah dosa? Tidak. Jawabannya gimana Bunda? Secara hukum tidak berdosa. Asal tidak merubah makna ya. Tapi secara etika dan adab itu tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak sesuai dengan bacaan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dipahami Bunda ya? Insya Allah paham, Bang? Jelas? Insya Allah jelas. Nah, jelas ya. Nah, sekarang tadi Bunda kesalahannya. Tadi kesalahan pertama, kesalahan umum yang pertama ketika pada huruf waw suka banyak yang mengarah ke vokal o. Kemudian kesalahan yang kedua ketika huruf ya yang sukunnya suka banyak yang mengarah ke vokal e. Nah, sekarang kesalahan kedua. Mengeraskan ya. Nah, mengeraskan huruf lin. Sekali lagi mengeraskan huruf lin. Lin tadi kata Ibunda sekalian karakternya lembut. Nah, lembut itu gimana? Lembut artinya, nah di sini lembut artinya Suaranya jatuh. Nah, gitu. Artinya suaranya jatuh. Contoh di sini tadi. Ustadz ketutup lagi apa? Sebentar ya. Nah, di sini Bunda ya. Yaumin. Nah, yang keras gimana? Nah, yang keras, kalau keras, nah, suaranya jatuh, kelewatnya. Suaranya jatuh. Nah, kalau keras, berarti kebalikan lembut itu keras ya. Ustaz, betul apa betul? Yaumin apa baumin? Oh, Van. Ya, yaumin. Kurang satu titiknya. Yaumin. Ya. Kalau keras, ini bunyinya melengkung panjang. Melengkung panjang. Gimana Ustadz? Yaumin. Itu yang pertama yang lembut. Kalau ini yaum panjang Bunda ya, melengkung. Yaum. Itu kalau keras. Tapi kalau lembut yaum. Beda tidak bunyinya Bunda?
Terasa tidak perbedaannya? Sekali lagi ya, sekali lagi. Nah, sekarang saya contohkan yang salah dan betulnya. Kira-kira menurut Bunda yang mana? Yang betul apa? Yang Tidak pernah nengok-nengok iklanmu. ya, boleh Bunda-bunda yang ini untuk dimutkan ya. Ya, di Afwan. Nah, sekarang saya bantu untuk membaca dua kata ini Bunda ya. Nah, satu kata ini dengan bacaan yang berbeda. Menurut Bunda yang betul yang mana ya? Coba ya. Nah, saya bacakan Afwan. Yaum. Sekali lagi. Nah, Yaum. Yang kedua. Yaum. yang pertama, yang kedua. Yang pertama. Yang pertama. Ya. Yang pertama Karena yang suara. pertama suaranya langsung jatuh. Yaum. Yaum. Ya, tapi yang kedua yaum. Panjang suara kedua. Nah, itu suaranya melengkung. Nah, itu merupakan Dan keras. kesalahan Bunda ya. Karakternya keras. Yang keluar bunyi apa? Yang keluar adalah bunyi hamzah. Coba Bunda ya. Bunda keluarkan bunyi hamzah. Yaum. Yaum au. Nah, coba Bunda. Bunda jelas suara saya ya. Nah, Bunda bunyikan dulu a. Nah, sekarang bunyikan u. Nah, tambah tadi ya sebelumnya dengan diakhiri huruf mim. Yaum. Nah, yang keluar bunyi Hamzah. hamzah ya. Nah, usahakan yang keluar itu bunyi apa Bunda? Bunyi wow ya. Bunyi Gimana caranya tadi? Suaranya Bunda langsung jatuhkan. Kemudian bibirnya hati-hati jangan terlalu rapat ya. Jangan terlalu rapat. Yau. Nah, apa ya? Contoh sekali lagi. Yaum. Nah, itu yang keluar bunyi hamzah, Afwan. Yaum. Betul apa betul? Nah, itu bunyi hamzah. Tapi kalau yaum. Nah, gitu ya Bunda ya. Itu yang keluar bunyi wow. Itu yang pertama mengenai harfulin. Nah, kesalahan ketiga, ya ini kesalahan yang kedua. Kesalahan ketiga yang terjadi terlalu panjang. Terlalu panjang melebihi kadar atau ukuran 6 harokat. Nah, para ulama sepakat untuk madlin, Bunda ya. Untuk madlin, ini catatan untuk madlin. Itu maksimalnya 6 harokat. Boleh 2. Untuk ukuran panjangnya boleh 2 harokat. Kemudian boleh 4 harokat. Ya. 4 harokat. Ketutup Ustaz. Oh, apa ketutup ya? Ketutup gambar Ustaz. Sebentar apa Pak? Nah, boleh 2 Bunda ya. 2 harokat. Kemudian 4 harokat. Kemudian 6 harokat. As-salatu khairum minan naum. Secara kaidah ya, tajwidnya. Apakah betul? Kepanjangan Bunda ya. Nah, ini boleh 2. Kalau 2, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu 2. Kalau 4, as-salatu khairum minan naum. Ya, itu ya. Naum 4. Sekarang 6. As-salatu khairum minan naum.
Nah itu ya, itu 6. Ada yang begini juga ya, saya dengarkan. As-salatu khairum minan naum. Betul apa betul? Betul apa salah? Afan? Sah? Salah ya? Kependekan. Ya, itu secara kaidah tajwid, secara baca itu namanya madlin. Sehingga kalau dibaca naum itu tidak sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Ustaz berdosa tidak? Tidak berdosa ya. Tidak berdosa, namun tidak sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara etika dan adab itu tidak sempurna. Kalau ya? Pada adzan, suara adzan itu Ustaz gimana? Adzan nah, kalau pada suara adzan itu tidak. Oh, gimana Bunda gimana? Jadi panjang sekali aja. Nah, itu ya. Apakah salah apa gimana? Nah, itu boleh para ulama itu boleh untuk adzan ya. Untuk adzan itu boleh. Gimana Bunda? Ya, untuk adzan boleh ya. Jadi mad apa maksudnya itu? Oh, tidak ada mad di situ. Tidak berlaku tajwid kalau di situ ya. Kalau untuk hadis, Ustaz baca hadis bagaimana? Nah, untuk baca hadis juga tidak apa-apa, ya. Tapi lebih baik, alangkah lebih baik harus dengan tajwid. Itu secara etika dan adab untuk hadis, sholawat apa adzan itu tidak apa-apa, ya. Kata para ulama, kata para ulama. Namun alangkah lebih baik, ya Bunda ya. Alangkah lebih baik itu dengan tajwid juga, ya. Guru saya menyampaikan seperti itu. Nah, untuk adzan Ibunda lebih fokusnya kepada irama. Ya, tujuannya apa? Untuk menarik orang, ya. Untuk menarik simpati orang supaya pingin bergegas untuk melaksanakan sholat. Contoh ya, misalnya saya begini. Hayya 'alas shalah. Nah, itu kalau secara tajwid Ibunda ya. Hayya 'alas shalah. Nah, itu ya. Tapi kalau saya iramakan hayya 'alas shalah. Oh, itu panjangnya lebih dari 6 harokat ya. Nah, apakah boleh tidak Ayah Bunda? Jawabannya boleh ya. Itu kalau adzan lebih kepada apanya? Lagu. Supaya apa? Supaya menarik simpati orang untuk bergegas melaksanakan sholat seperti itu. Ya. Itu Bunda ya, untuk adzan hadis boleh tidak bertajwid. Tapi lebih baik ya, alangkah lebih baik kalau bertajwid seperti itu. Ya. Baik, itu Bunda ya mengenai bahasan linnya. Tadi hati-hati jangan ketukar huruf waw ke hamzah. Jangan sampai ketukar. Saya belum paham madlin Ibunda Siti Ma'isyah ya. Nah, untuk madlin, nah sekali Ibunda ya. Madlin, saya bantu menjawab dari pertanyaan dari Ibunda Siti Ma'isyah. Madlin itu Bunda ya. Nah, judulnya tadi bukan madlin dulu, afwan, lin dulu ya. Judulnya lin dulu. Nah, judulnya lin. Nah, saya persingkat ya. Saya kalau kata istilah bahasan asatid itu mukhtasar. Mukhtasar itu diperingkas ya. Lin, bahasanya lin. Lin itu artinya lembut Bunda ya. Nah, pada huruf Al-Qur'an, pada huruf Arab ya, adanya hukum lin ini ketika huruf fathah, huruf waw sukun yang sebelumnya didahului harakat fathah, kemudian huruf ya sukun yang didahului dengan harakat fathah juga, ya. Contoh pada fathah bertemu sukun, contohnya apa Bunda ya? Tadi kata yaum. Nah, ini Bunda ya, namanya lin. Kenapa? Karena di sini terjadi pertemuan pertemuan fathah bertemu dengan waw sukun, atau waw sukun yang didahului dengan harfat fathah. Nah, ini Bunda ya, Ibunda Siti Ma'isyah, ini namanya lin. Jelas Bunda ya? Nah, yang kedua, tidak hanya huruf waw, ada juga lin itu huruf ya sukun yang didahului dengan harakat fathah juga.
Apa contohnya Ustadz? Tadi contohnya kata? Ilahi. Nah, apa Bunda? Ilahi. Nah, ilaih boleh ya. Nah, kita ganti contohnya ilaih. Nah, coba Bunda perhatikan. Di sini Bunda terdapat huruf ya, huruf ya yang sukun. Kemudian sebelumnya ya, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, ini namanya lin. Sekali lagi, ini namanya apa Bunda? Nah, ini namanya lin gitu. Nah, ketika ini berbeda posisi, Bunda ya, ini terdapat dua istilah nama. Sekali lagi ya, ketika ini berbeda posisi, ini terdapat dua hukum atau cara baca. Kalau di akhir, nah saya perkecil Bunda ya, afwan. Nah, kalau kata ini tuh yang mana? Kata yaum dan kata ilai, Ibunda ya, Ibunda Siti Masyiah ya. Nah, kalau kata ini berada di akhir, maka istilah namanya, nah, istilah namanya madlin. Dikarenakan istilah namanya madlin, mad ini artinya panjang Bunda ya. Berarti ininya harus dibaca panjang. Apanya? Waw sukunnya. Ya sukunnya. Tadi kalau waw sukun mengarahnya ke bunyi vokal O, ke bunyi vokal U. Kalau ya sukun mengarahnya ke bunyi vokal I. U dan I-nya harus dibaca panjang. Yaum, ilai. Nah itu namanya madlin, Bunda ya. Ibunda Siti Masyiah jelas Bunda ya. Insyaallah. Nah, Siap. syukran, Terima siap. kasih. Apaan sama-sama. Nah, kemudian kalau kata ini berada di tengah-tengah baca. Lin. Nah, betul. Di tengah-tengah baca. Lin. Nah, baca namanya harfulin atau haraflin. Huruf lin. Atau huruf lin boleh ya. Huruf lin. Sehingga dikarenakan ini hanya huruf Bunda ya, tidak ada bacaan panjang. Karena bukan mad ya. Karena bukan mad. Tapi sekedar hanya huruf. Contoh pada kata apa? Banyak Bunda ya. Maliki yaumiddin. Ya. Contoh, Maliki yaumiddin. Maliki. Yang merajai di hari yang menguasai hari pembalasan. Nah, betul. Yang merajai di hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Nah, Bunda di sini menemukan apa Bunda? Menemukan fathah bertemu sukun, tapi ini adanya di tengah-tengah baca ya. Maka Bunda hati-hati dipanjangkan bacaannya ya. Tidak. Ini kita harus baca pendek. Kenapa? Karena bukan mad. Tapi termasuknya huruf lin. Huruf gitu Bunda ya. Jelas ya? Ini bahasannya madlin ya. Masya Allah, harfulin dengan madlin seperti itu. Ini alhamdulillah baru di istilah madlin saja Bunda ya. Nah, sekarang Bunda lanjut ke di sini kita menemukan apa Bunda ya? Menemukan apa di sini? Nah, hukum kola. Kolahnya kola apa? Kola sughra ya. Sughra. Huruf kola ada berapa? Tengah-tengah.
Huruf yang harus dipantulkan ada berapa Ibunda? Bunda? Ada 5 ya. Nah, qutbu jadin atau kata ulama kontemporer itu baju di toko ya. Sebentar lagi mau lebaran, silakan Bunda ambil baju di toko. Baju di toko. Ya, yang pertama huruf ba ya. Yang pertama huruf Ba. ba. Ini dalam keadaan sukun ya. Hati-hati kalau berharokat ini tidak dipantulkan. Kata siapa? Kata Syekh Imam Al-Jazari, Imam Asy-Syatibi, itu tingkatan qalqalah ada 2 ya. Nanti kita jelaskan. Yang pertama ba ketika sukun. Kemudian jim ketika Sukun. Kemudian dal ya. Ketika sukun. Kemudian to ya, ketika sukun juga. Kemudian qaf. Nah, ketika dalam keadaan Sukun. Nah, Bunda sekalian, huruf qalqalah ini pasti punya sifat syiddahnya ya. Sekali lagi. Huruf qalqalah itu pasti ada sifat syiddahnya. Ustaz, syiddah itu apa Ustaz? Syiddah itu tahanan suara. Suaranya tertahan. Apa saja huruf yang punya sifat syiddah? Kira-kira Bunda ada yang tahu? Tambah 1 hamzah ta. Nah, ajidu qatubakat ya. Nah, huruf Baju di toko Atik. Nah, baju di toko Atik boleh ya. Nah, huruf, masya Allah, bunda-bunda sobat ngaji pada pinter-pinter ya. Amin. Huruf-huruf yang punya sifat syiddah. Nah, sifat syiddah atau tahanan suara. Bunda harus tahu ya, Bunda harus tahu. Tapi tidak semuanya dipantulkan. Huruf yang punya sifat syiddah. Nah, shin, dal, ta marbuto ya. Syiddah. Nah, hurufnya, syiddah itu apa? Syiddah itu tahanan suara ya. Tahanan suara. Ketika huruf itu ada, suaranya harus ditahan. Yang pertama huruf hamzah ya. Hamzah dulu. Yang kedua huruf jim. Ketutup lagi. Sebentar yang pertama huruf hamzah. Yang kedua huruf jim. Nah, kemudian huruf dal Ibunda ya. Huruf dal. Kemudian huruf qaf. Kemudian po. Kemudian huruf ba. Kemudian huruf kaf. Terakhir huruf ta. Nah, dikumpulkan pada kata ajidu qatubakat. Ajidu qatubakat atau baju di toko Atik, Bunda ya. Nah, Bunda Atik insya Allah punya baju. Baju di toko Atik itu ya. Huruf-huruf yang punya sifat syiddah Bunda ya. Nah, tapi tidak semua huruf ini dipantulkan. Nah, yang dipantulkan hanya ada berapa? Hanya ada 5. Berarti yang sisanya hati-hati Bunda ya. Yang sisanya meskipun ketahan bunyinya, hati-hati tidak dipantulkan. Apa saja Ustadz ya? Yang pertama huruf hamzah Bunda ya. Huruf hamzah ini tidak dipantulkan. Ketika dalam keadaan sukun tidak dipantulkan. Kemudian huruf kaf ketika dalam keadaan sukun tidak dipantulkan. Kemudian huruf ta ketika dalam keadaan sukun tidak dipantulkan. Ustadz bunyinya gimana? Kan saya Bunda itu suka banyak yang mendengar gini ya. Allahu Akbar. Nah, hati-hati itu yang keluar bukan bunyi pantulan Bunda ya. Apa Bunda? Percikan Nafas. Percikan nafas ya. Nah, pada huruf kaf. Nah, huruf kaf dan huruf ta. Taat.
Nah, itu percikan napas. Yang keluar ada percikan. Kenapa Ustaz? Karena punya sifat Hamas. hamas. Nah, karena punya sifat hamas. Gimana? Ak, ak, kemudian at, at. Nah, harus seperti itu Bunda ya. Ya. Tapi hati-hati, tidak boleh berlebihan pada hamasnya Bunda ya. Nah, ini kesalahan kebanyak umumnya gitu. Nah, contoh gimana contoh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, hati-hati ya. Nah, saya khususkan pada pada hamas yang dimaknai pada huruf kaf ini. Makna hamas pada huruf kaf ini istilahnya bukan mengalir, tapi percikan. Beda kan? Kalau mengalir itu agak banyak, Bunda ya, betul. Kalau mengalir agak banyak. Kalau air mengalir berarti kesannya banyak. Tapi kalau air memercik gitu ya, percikan, itu hanya sedikit. Jadi khusus huruf khusus sifat hamas yang terdapat pada huruf kaf, kemudian yang terdapat pada huruf ta itu hanya percikan saja. Itu sedikit. Dan harus kita tahan ya. Harus kita tahan. Kata siapa? Kata salah satu ulama mengatakan wara'in syiddatan bikafin wabita. Mau itu Mau itu taknya berharokat, mau itu taknya sukun itu ya. Harus syiddahnya harus tetap ada. Di situ dikatakan wara'i ya, wara'i syiddatan. Tertutup Ustaz. Oh, ketutup lagi, afwan, sebentar. Wara'i syiddatan. Wara'i syiddatan bikafin wabita. Nah, ini menjelaskan mengenai huruf ta dan huruf kaf yang berharakat Bunda ya. Nah, itu tetap syiddahnya harus ada. Wabita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita baca seperti itu terlalu besar di hamasnya. Ya Bunda ya. Wara'in syiddatan bikafin wabita kasyirkikum Fon. Kasyirkikum. Apannya hilang. Oh, sebentar, afwan ya. Kasyirkikum. Ditunggu sebentar Bunda ya, afwan. Syirkikum. Watatawafa. Sebentar Bunda ya, afwan. Fitnata, afwan. Izin saya perbaiki dulu ya, afwan ya. Sebentar. Ditunggu sebentar, afwan. Ini sombong betul. Sebentar Bunda ya, saya perbaiki dulu ya, afwan ya. Afwan. Bismillah. Ini temu jadi. Kelas di mana?
Jak, budak si Jepri lah balik jak yo. Ajak, nampak Jepri balik. Ya. Ya, sambil berjalan Bunda ya, Afwan. Nah, ini sambil kita perbaiki. Ya, tadi mengenai apa? Mengenai sifat yang terdapat pada huruf kaf. Sifat syiddah yang terdapat pada huruf kaf dan huruf ta itu sifatnya lazim. Bunda ya, sifatnya lazim. Itu gambarnya ada, Ustaz. Dalam arti gimana? Kakak Fatir ya? Kak Fatir gimana Kak Fatir? Itu gambarnya nggak ada, Ustaz. Belum ada ya? Ini lagi diperbaiki Kak Fatir ya. Sebentar. Iya. Ya, jadi sifatnya lazim meskipun pada huruf ta yang berharokat itu harus tetap ada. Ta, ka, iya, ka, tidak iya, ha. Nah, berarti terlalu berlebihan pada apanya? Pada hamesnya. Nah, ketika terlalu berlebihan pada hamesnya, aliran suaranya itu khawatir syiddahnya tidak ada. Jadi jangan berlebihan pada hames yang terdapat pada huruf apa Bunda? Huruf kaf dan huruf ta ya. Seperti itu. Nah, sudah ada layarnya ya Bunda ya. Sebentar. Belum. Ustaz. Oh, belum. Sebentar. Ada? Bunda ada? Ada, tapi layarnya. Belum, Ustaz. Ada. Ada. Ustaznya ada, tapi papannya belum, Ustaz. Soalnya belum ya. Ada, Bunda? Belum, Ustaz. Belum ada. Oh, belum ya, Masya Allah. Papannya belum, Ustaz. Sudah tidak sabar dilanjut lagi ya. Sebentar, Pak. Ini yang namanya kejadian di luar ini Bunda ya, di luar kendali. Sebetulnya saya dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ini qadarullah, Allah yang mengakdirkan seperti ini. Mohon maaf Bunda ya atas kendala yang terjadi. Ustaz. Sambil diperbaiki iklan aja dulu. Apa tuh info? Oh, info dulu ya, boleh info dulu. Boleh. Siap. Oh ya. Mohon ya. Mana itu ya? Aman ya. Udah keluar layarnya. Ada. Nah, udah. Alhamdulillah ya. Syukran Bunda ya. Sudah. Ya, baik dilanjut ya Bunda ya. Nah, itu artinya apa di sini? Artinya apa? Wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawafa fitnata. Artinya apa? Wara'i syiddatan. Harus, nah ini merupakan bentuk perintah ya, fil amr. Wara'i itu fil amr. Wara'i, kalian harus menjaga atau jagalah, afan. Jagalah sifat syiddah yang terdapat pada
huruf kaf, dan huruf ta. Ayah bunda ya, dan huruf ta. Nah, ini sebetulnya materinya di sini. Nah, untuk di sini kasyirkikum ini hanya sekedar contoh ayah bunda ya. Nah, kasyirkikum artinya jangan ada layarnya tidak bunda ini sini? Ada ya, ada ya? Ada. Baik, syukran. Ada Ustaz. Ya, kasyirkikum. Nah, dalam arti ini hanya contoh daripada penjelasan di atas sebenarnya. Dalam arti kita tidak baca seperti ini. Kasyirhihum. Ya, kasyirhihum. Nah, kalau kita baca seperti itu otomatis syidahnya tidak ada. Kasyirhihum. Harusnya kasyirkikum. Tetap syidahnya harus ada. Kemudian watatawafa. Harusnya watatawafa. Malah kita baca watatawafa. Otomatis syidahnya tidak ada. Nah, itu benar ya, yang harus kita hati-hati seperti itu. Ini mengenai syiddah. Jadi tidak semua huruf yang punya sifat syiddah itu dipantulkan, tapi hanya terdapat 5 huruf. Yang pertama huruf ba, yang kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, yang keempat huruf to, yang kelima huruf qaf, seperti itu. Nah, dari kelima huruf ini ayah bunda sekalian terdapat 2 pembagian huruf ya. Nah, 2 pembagian huruf. Untuk huruf ba, huruf jim dan huruf dal ini termasuk huruf huruf apa ibunda? Huruf tipis ya. Tipis. Huruf tipis. Nah, sehingga memantul mengarah ke vokal ada, Nah, itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf ko dan huruf kop. Ini masuknya kepada huruf Tebal. ya, huruf tebal. Sehingga ketika terpantul mengarah ke bunyi vokal betul ya. Berarti aku. Hati-hati tidak atu bunda ya. Aku. Kemudian aku gitu. Nah, sekarang juga saya izin sebelum dilanjut mohon izin kepada ayah bunda untuk ini bunda ya. Baca itu salah ya Ustaz. Suka ada yang bacanya tabcayada. Oh, tabcayada. Untuk menghafal huruf ini bunda, huruf qalqalah tabat yada. Nah, itu tabat itu berlebihan itunya apa? Hamasnya. Nah, berlebihan. Tabat yada itu berlebihan. Harusnya gimana? Tabat gitu aja. Tabat yada seperti itu. Nah, sebelum dilanjut lagi bunda ya ke mengenai kesalahan umum pada qalqalah. Gimana ayah bunda gimana? Di tadi tabat siada akhir dari ayat 1 itu qalqalahnya Ada ibu-ibu. langsung atau dijeda dulu karena itu kan tasjid. Nah, itu ya. Untuk huruf qalqalah itu ada jeda sedikit menunjukkan ada tasydid. Tab. Nah, seperti itu. Agak dijeda dulu Pak Haji ya, Pak Warsono seperti itu. Yang bagian yang akhir ayat itu tabat siada. Iya, betul. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ada ya. Ada tahanan dulu. Itu tahan 2 harokat. Kenapa? Karena pada hakikatnya bertasydid itu huruf yang bertasydid hurufnya ada 2 seperti itu. Sehingga harus tahan 2 harokat ya, seperti itu. Nah, yang benar sebelum dilanjut kita seperti biasa untuk apa? Saya kembalikan ke Kang Tian dulu untuk menyampaikan beberapa informasi yang harus disampaikan kepada ibu bunda ya. Dan juga saya juga sambil apa dulu bunda ya? Istirahat dulu sejenak. Ya, tafadhol Kang Tian. Baik, alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan katsiran Ustaz ya atas waktunya diberikan kesempatan. Baik ayah muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin menyampaikan beberapa
informasi terkait seperti biasa bagi ayah bunda yang saat ini malam ini yang baru bergabung, izin men-sharekan terlebih dahulu ya program yang saat ini kajian rutin yang kami laksanakan ya bunda. Udah tampil di layar masing-masing ya. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi ayah bunda yang saat ini baru bergabung ya ataupun yang belum masuk grupnya, kami menginformasikan bahwa di program di Sobat Ngaji ini kami memiliki kajian besar, yaitu dari satu pekan ini kajian rutinnya 3 kali ya bunda ya. Salah satunya di hari Rabu malam ya. Untuk jadwalnya boleh untuk bagi ayah bunda yang ingin mencatat jadwalnya ya, di Rabu malam untuk bedah tajwid, dan di setiap Ahad malamnya juga tahsin ilmi dan amali ya. Untuk waktunya sama ya bunda ya, jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan dilanjutkan kembali yang ketiganya itu kelas akbar, yaitu untuk maghrib mengajinya nih ayah bunda ya. Untuk maghrib mengaji ini dari setiap hari Kamis nih ayah bunda ya, bagi ayah bunda yang ingin bertilawah sama-sama besok kajiannya ya di hari Kamis. Dan program yang keduanya kami memiliki kelas private-nya nih ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin bergabung. Salah satunya ada Ikro ya, yang keduanya ada kelas tahsin tajwidnya, dan yang ketiga ada kelas talakinya bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas private-nya, silakan. Dan untuk yang keempatnya ada kelas makomatnya nih bagi ayah bunda yang ingin mempelajari irama pola-polanya ya dengan metode Sobat Ngaji. Bagi ayah bunda silakan, kami memiliki ada kelas akbar dan juga ada kelas private-nya, seperti itu ya. Dan untuk kami nanti dari periode Desember kami akan membuka kelas private-nya yang baru nih ayah bunda ya, untuk kelas ikronya dan juga untuk kelas tahsin tajwidnya. Ada di Jumat pagi jam 8 sampai jam 9.30, dan untuk tahsinnya di hari Rabu pagi. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung silakan nanti boleh japri admin kami ya. Untuk nomornya 082123886526 seperti itu. Ini untuk kelas private-nya. Dan dilanjut ayah bunda ya, ingin menginformasikan kembali bagi ayah bunda yang ingin memiliki untuk kalender mahrodnya nih ayah bunda, Sobat Ngaji meluncurkan kalender barunya nih untuk tahun 2026. Dan saya bantu sepilkan ya ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin membeli ya untuk kalendernya seperti ini ayah bunda ya. Untuk kalendernya seperti ini, dan nanti ayah bunda bisa mempelajari bukan hanya kalender, tapi di sini ada ilmu yang bisa didapati oleh ayah bunda ya untuk belajar mahrodnya. Dan di sini juga nanti ada scan barcode nih ayah bunda, bagi ayah bunda yang misalkan ingin mempelajari setiap hurufnya ya. Bagaimana Ustaz? Ada koreksi itu tadi yang halaman yang pertama. Iya. Itu huruf yang tengah lidah itu ho atau ja itu. Oh, kalau ini huruf jim ayah bapak ya. Itu tertulisnya. Ya, ini dikarenakan kalau untuk dari segi dalam videonya itu sesuai Bapak ya. Ini dikarenakan ini kita untuk mencetak ini oleh desainer Pak ya. Ini oleh desainer, kami di-sharekan ya. Ketika itu pas percetakan ternyata ada yang keliru. Ini hanya satu saja Pak. Ya, hanya satu saja ya, posisi titik saja ya di sini ya. Tapi untuk video-video semuanya yang udah dibuat sama Ustadz Ari Abdullah itu
sesuai kaidah Ya. ya Bapak ya. Ini cuman ini percetakan, soalnya ini yang buatnya di desainer ya. Jadi kami punya layoutnya gitu ya. Tolong dicetakan, jadi pas ini ada kekeliruan. Tapi untuk hal ini tidak terlalu ini Pak ya. Tidak terlalu ini, yang pasti-pastinya ini dari videonya langsung dari Ustadz Ari Abdullah. Untuk Ya, yang mungkin lainnya sama ini begitu. kalau untuk ke pemula kan jadi ada kebingungan gitu. Ya, nanti Bapak bisa di scan barcode langsung. Itu lebih rinci untuk penjelasan dari Ustadz Ari Abdullah, karena Ya, betul. penjelasannya lebih detail lagi dari sebelumnya, seperti itu ya. Untuk kalendernya. Mungkin itu saja ya ayah bunda yang perlu saya sampaikan terkait bagi ayah bunda yang ingin membeli ataupun yang ingin bergabung di kelas private-nya ya. Nanti silakan untuk hubungi admin kami ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya ayah bunda. Kita akan kembalikan lagi kepada Ustadz Asep Maulana. Baik, silakan Ustadz Asep untuk melanjutkan kembali. Tafadhol. Ya, baik, syukran. Tian, Masya Allah ya. Semoga ayah bunda sekalian dilimpahkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya yang luas ya. Ini kesempatan buat ayah bunda untuk memberikan ilmu kepada keluarga ya. Kalau kita sengaja untuk memberikan ilmu setiap hari kepada keluarga, itu mungkin sibuk bunda ya. Sibuk, ada yang ke sekolah, ada yang aktivitas lain, yang main gitu ya. Tapi secara tidak langsung kalau kita pasang di dinding kalender makhraj, itu secara tidak langsung kita sudah mengajarkan keluarga untuk paham terhadap ilmu agama, salah satunya bab makhrajul huruf seperti itu. Nah baik ayah bunda sekalian, kita lanjut lagi bahasanya mengenai qalqalah tadi ya. Qalqalah apa artinya? Pantulan. Nah, qalqalah artinya pantulan. Nah, ada beberapa hal yang ayah bunda harus ketahui. Ayah bunda harus ketahui. Nah, di sini judulnya apa? Kesalahan. Nah, jadi qalqalah itu kelihatan mudah tapi tidak mudah. Apanya belum ada, Ustaz? Gimana? Apanya belum ada? Oh, belum ada, Afwan. Oh iya, sebentar. Papanya belum ada. Sudah ada? Belum, Ustaz. Belum ya. Tampil Ustaz itu yang sobat ngaji, yang layarnya Belum. ada. Oh, belum. Tidak tampil. Ya, ditunggu sebentar ya bunda. Belum tampil, Tat. Nah, sudah. Belum, Tat. Belum. Masih loading. Masih belum, Tat. Muter-muter. Cerak. Ya, ada? Sudah cerak ada? Udah ya. Kesimpulan kesalahan. Nah, siap. Nah, kesalahan dalam pantulan. Dalam kurung qalqalah. Kesalahan dalam pantulan dalam kurung qalqalah. Nah, yang pertama apa? Yang pertama sering saya sampaikan di tahsin privat ya bunda ya. Nah, kesalahan pertama itu memanjangkan. Mungkin ayah bunda juga pernah mendengar dari guru kita Ustadz Ari mengenai kesalahan pada qalqalah. Pertama, memanjangkan pantulan. Ya. Contoh. Inna syani'aka huwal abtar. Itu kunci dia po di Pak tahu. Huwal abtar. Jalan enggak tahu hujan Kita baca gini bunda ya, Afwan. Saya baca seperti apa misalnya. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, hati-hati bunda ya. Abtar. Apakah betul? Apa salah? Lagi ya. Inna syani'aka huwal abtar. Salah. Kenapa? Karena qalqalahnya dipanjangkan. Nah itu. Nah, yang harus bunda hati-hati.
Nah, kesalahan yang kedua apa? Nah, kesalahan kedua, kalau tadi memanjangkan, kalau sekarang pantulannya terlalu sedikit, ya. Pantulannya terlalu sedikit sehingga tidak ada satu harokat huruf, Bunda ya. Tidak ada satu harokat huruf Tidak ada satu harokat ketukan huruf. Pantulannya terlalu sedikit sehingga tidak seukuran satu huruf. Nah, ini kan huruf ba. Ab. Nah, kalau kita baca seperti ini, afwan. Abetar. Tidak abetar. Afwan, tidak abetar. Kalau ini mah abetar. Itu hati Bunda ya, hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan iltimas. Apa itu iltimas? Iltimas itu terlalu cepat. Terburu-buru ya. Nah, terburu-buru. Pantulannya terlalu sedikit sehingga tidak seukuran satu huruf. Nah, dalam kurung iltimas. Nah, iltimas itu salah satu yang tidak diperbolehkan dalam bacaan. Dalam bacaan Al-Quran tidak ada satu harokat huruf. Kalau itu mungkin 1/3 huruf ya. Abetar. Tapi kalau abetar itu satu harokat huruf, Bunda ya. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga apa ya? Kesalahan ketiga apa? Nah, terlalu murni vokal O, betul ya. Terlalu murni vokal O pada huruf tebal. Pada huruf pada huruf terlalu murni vokal O pada huruf. Nah, tebal. Tadi huruf tebal itu apa Bunda ya? Huruf qaf dengan huruf O ya. Nah, Bunda semisal pantulannya terlalu murni vokal O. Nah, Ustaz kenapa salah Ustaz? Karena Bunda seakan-akan sudah menukarkan apa? Sudah menukarkan sukun ya. Sudah menukarkan sukun ke apa? Ke harokat. Aku. Nah, itu sudah apa? Menukarkan sukun ke harokat. Sedangkan kata Rasulullah gimana? Pak gimana? Minutofatin. Nah, minutofatin. Itu apa? Kalau kita baca seperti itu, kita sudah memberikan harokat pada huruf to. Sedangkan tadi kalau itu dalam keadaan sukun ya, seperti itu. Nah, kenapa Ustaz salah? Saya teringat salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saya dapat dari guru itu apa katanya hadis gitu ya. Hadisnya gimana? Wa minha tahrikul hurufis sawakini ya. Tahrikul hurufis sawakini. Nah, ini Bunda ya. Sawakini ka'aksihi. Nah, ini artinya ka'aksihi. Ka'aksihi itu sebaliknya ya. Nah, artinya apa Ustadz? Artinya wa minha di antara ya. Min itu maknanya tabin di sini. Atau litab'id. Ada makna tabin, ada makna tab'id. Makna tab'id itu sebagian. Wa minha di antara kesalahan dalam membaca Al-Quran itu tahrikul hurufis sawakini, memberikan harokat pada huruf sukun. Nah, Bunda ya tadi. Sedangkan huruf ta itu at'amahum ini dalam posisi sukun. Ketika pantulannya terlalu murni
seakan-akan kita sudah menukarkan sukun kepada harokat. Nah, itu Bunda ya alasannya. Jadi hati-hati kesalahan yang ketiga, supaya tidak murni vokal O-nya pada huruf yang tebal. Nah, kesalahan keempat yang saya ketahui, kesalahan keempatnya apa? Tidak ya. Tidak melangsungkan bunyi pantulan. Tidak melangsungkan. Tidak melangsungkan apa ya maksud? Dalam arti di sini tidak terlalu terjeda Bunda ya. Tidak menjeda. Nah, tidak menjeda saja. Tidak menjeda pantulan. Tidak menjeda pantulan. Loh, Ustaz kenapa? Nah, contoh abtar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kenapa Ustaz salah? Karena seakan-akan menyerupai saktah. Benar ya? Itu kesalahan yang keempat. Nah, bukan tidak ya, menjeda pantulan. Nah, di sini menjeda pantulan. Karena kesalahan kelima terakhir, terlalu menahan pada pantulan. Loh, Ustaz kenapa tidak boleh terlalu menahan pada pantulan? Karena kalau ayah bunda terlalu menahan pada pantulan itu seakan-akan sudah menambahkan huruf hamzah yang mati ya setelahnya. Contoh. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Nah, itu yang sering terjadi ya. Yang saya sering ketahui, yang sering saya simak, yang terjadi ini kesalahan yang kelima yang banyak itu ayah bunda ya. Nah, ayah bunda harus hati-hati. Wal abtar. Betul apa betul? Nah, ini kesalahan yang banyak terjadi ya bunda ya. Seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan dalam pantulan. Alhamdulillah. Masya Allah waktunya tidak terasa. Tinggal 3 menit lagi ya. Baik, dilanjut sedikit lagi bunda ya. Ini sudah dicatat oleh ayah bunda sudah? Sudah. Masih semangat, dilanjutkan kembali semangat. Semangat. Sebentar lagi ya. Nah, satu lagi bunda ya. Satu lagi. Di sini ada kata ada tanda alis bertemu dengan apa ya bunda? Ya. Nah, tanda alis bertemu dengan hamzah dalam satu dalam satu kata hukumnya apa ya bunda? Wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil itu para ulama sepakat. Para ulama sepakat dibacanya 4 sampai 5 harakat. Ustadz, ini kan wajib ya. Berarti kalau kalau ayah bunda baca 2 harakat. Nah, kalau ayah bunda misalnya baca 2 harakat berarti dosa dong. Nah, wajib di sini ada wajib secara qiraah ya. Ayah bunda ya, hati-hati ya. Ada wajib secara syariah. Nah, saya perlu sampaikan juga wajib syariah. Nah, wajib syariah itu apa contohnya ya? Wajib syariah itu seperti wajibnya kita melaksanakan sholat, wajibnya kita melaksanakan puasa Ramadan. Kalau kita tidak laksanakan, hukumnya dosa. Itu wajib syariah. Tapi kalau wajib di sini, wajibnya wajib qiraah. Apa bunda? Wajibnya wajib qiraah. Nah, ini berbeda. Sepanjang tidak merubah makna,
itu hukumnya Berdosa. tidak berdosa. Ya. Tapi secara etika dan adab itu tidak sempurna. Tidak sama seperti hanya bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bunda-bunda ya. Nah, Ustaz, saya itu masih bingung itu mengukur cara panjang 4-5 harokat. Soalnya kalau kependekan saya takut dosa ya. Ayah bunda takut dosa tidak bunda ya. Ayah bunda tidak berdosa. Meskipun ayah bunda cara bacanya itu kurang dari 4 harokat. Ataupun ayah bunda misalnya kepanjangan gitu ya. Kepanjangan mad wajibnya itu tidak dosa. Namun secara qiraah itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang dibacakan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi sekali lagi wajib di sini wajib qiraah. Bukan apa? Bukan wajib secara syariah. Kalau wajib secara syariah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ma yusabu ala fi'lihi artinya apa? Sesuatu yang kita laksanakan akan diberikan pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi dan tidak apa-apa ketika ditinggal. Itu definisi wajib syariah. Nah, kalau wajib qiraah ini ketika dilanggar tidak apa-apa. Sepanjang tidak merubah makna ayat itu tidak berdosa. Tapi kalau sudah merubah makna ayat itu berdosa. Namun meskipun tidak berdosa ayah bunda harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita baca seperti itu tidak sempurna. Ayah bunda kalau makan mau sempurna mau seadanya kalau makan. Mau sempurna ya lauknya lauknya lengkap ayah bunda ya. Lauknya lengkap. Semuanya ada sempurna. Kemudian kita juga pakai baju mau sempurna ya. Tidak mau ada yang bolong. Betul apa betul? Nah, begitu pun bacaan Al-Qur'an. Kalau kita kalau tidak disertai dengan kaidah tajwid itu bacanya tidak sempurna. Seakan-akan bacaan kita ada yang bolongnya. Tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini pentingnya bunda ya. Pentingnya apa? Pentingnya belajar ilmu. Masya Allah. Jadi untuk ini bunda ya, kita baca sepanjang 4-5 harokat. Nah, ini catatan harus konsisten. Nah, boleh 4 harokat terus 4 harokat. Di satu kali sesi bunda ya. Boleh 5 harokat terus 5 harokat seperti itu. Terakhir bunda ya, terakhir deh. Terakhir di sini kita menemukan ro ya. Ro, kira-kira ro di sini hurufnya tafkhim apa tarqiq ya bunda? Tarqiq ya. Ini kan apa bunda? Di sini kan harakatnya dhammah. Sebelumnya Nah, karena sebelumnya harakat kasrah sehingga dhammah di sini menjadi sukun. Sehingga bunyinya tarqiq. Bunyinya tipis. Yauma tumlas sarair. Tidak hati-hati bunda ya. Nah, kemudian di sini terakhir bunda ya. Terakhir di sini kita menemukan tanda apa? Ini bunda ya. Yang saling kati merah. Namanya mamnu. Nah, ya. Namanya mamnu. Sekali lagi namanya mamnu. Kalau ayah bunda menemukan tanda la ini bukan di akhir ayat ya. Ini bunda tidak boleh berhenti. Ustaz kan ini ada di akhir ayat gimana? Nah, kalau ada di akhir ayat ini menunjukkan wakofnya sudah tam. Apa itu tam? Tam itu sempurna. Maka khusus pada huruf la, untuk tanda la yang ada di akhir ayat bunda boleh berhenti. Meskipun ini ada tanda mamnu'nya. Terkecuali kalau tanda ini ada di tengah-tengah kalimat, ini harus tidak boleh berhenti ya. Harus dilanjut seperti itu. Nah, ini bunda ya. Materi yang ilmu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ketika ada ilmu baru yang bunda dapati, bunda pahami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, mengandung hikmah yang luar biasa di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bunda ya untuk pekan ini kira-kira.
Mohon diulang tadi lam yang apa? Yang di akhir ayat. Nah, ini ya. Namanya tanda mamnu, Pak ya. Ya, Nah, yang apa boleh itu mamnu? Mamnu itu artinya diambil dari kata mana'a. Nah, mana'a artinya tercegah. Dalam arti tidak diperbolehkan berhenti. Tapi kalau laknya ada dalam posisi di akhir ayat ya. Contoh ini di akhir Ayat. di akhir ayat. Nah, maka ini diperbolehkan untuk berhenti. Kenapa? Karena setiap kalimat yang sudah diakhiri dengan ayat itu wakofnya sudah tam. Ya, tam. Apa itu tam? Tam itu artinya sempurna. Nah, maka boleh hanya huruf la yang ada di akhir ayat ini boleh berhenti. Nah, kalau huruf la, tanda la yang di tengah-tengah ayat itu tidak diperbolehkan untuk berhenti. Kenapa? Karena akan merusak makna ayat itu. Tapi kalau di sini ini diperbolehkan. Seperti itu Pak ya. Jelas Pak ya? Jelas, makasih. Ya, sama-sama Ofan. Nah, mungkin untuk talakinya bagaimana Ayah Bunda? Biasanya kita bertilaki ya? Iya. Nah, untuk di sini mungkin talakinya hanya satu orang saja Bunda yang sudah ada lambaian tangannya ini. Kapan Ustadz izin bertanya? Boleh gimana Bunda? Silakan. Berarti kalau dibaca ini yauma tubalas sarair gitu Ustadz. Betul. Atau bagaimana? Betul seperti itu. Jadi kalau ro tipis itu kayak senyum. Nah, betul. Meringis. Ir gitu. Nah, gitu Bunda ya. Tapi kalau tebal il. Nah, pangkal lidahnya diangkat. Gimana cara mengangkat pangkal lidah? Bunda dorong ke dalam, tarik ke dalam lidahnya. Il. Nah, itu tebal. Nah, kalau rohnya tipis itu lidahnya bersandar ke apa? Bersandar ke depan gitu ya. Kemudian Ayah Bunda sambil meringis supaya menyempurnakan kasrohnya ir gitu ya. Nah, karena bunyi kasroh akan sempurna ketika merendahkan rahang bawah. Caranya mengiris. Yauma tubalas sarair. Nah, akan sempurna juga apanya? Akan sempurna juga bunyi tarkiknya. Seperti itu. Ya, jelas Bunda ya? Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Ya, syukran. Kemudian silakan untuk sekarang talakinya mungkin hanya satu saja. Ayah Bunda ya mohon izin. Silakan di sini ada kakak SAA ya, Masya Allah. Ayah apa Bunda di sini? SAA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bunda ya. Ustaz beserta sobat ngaji official selalu diberkahi ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bunda dari mana Bunda? Saya dari Serang Banten Ustaz. Oh Masya Allah ya, berkah selalu Bunda ya. Tafadhol Bunda, tafadhol ya. Saya pengen nanya aja Ustaz boleh? Oh boleh gimana Bunda? Ya. Saya pengen nanya ini Ustaz, kata kolu Ustaz. Ya, kolu. Bertema ya Ustaz. Oh boleh gimana? Ya, kata kolu Ustaz mereka berkata. Ya, kolu artinya mereka berkata, betul? Ya. Kalau kan di situ ada waw sama alif Ustaz. Oh iya, di sini ya kolu. Seperti ini Bunda mungkin ya. Iya Ustaz. Saya bantu catat lebih jelas lagi. Nah di sini ya. Kolu. Ya, kemudian gimana Bunda? Ya, di situ kan kalau menurut yang saya ini sepengetahuan saya ada alif, di situ aliful farikoh kalau di kaidah bahasa Arabnya ya Ustaz. Tapi saya pernah mendengar ini ada satu tahsin mengurai ilmu tajwid Ustaz. Di situ dikatakan alif ziyadah atau zaidah. Oh, ya? zaidah. Itu penjelasannya gimana Ustaz? Nah, ini sebetulnya tidak termasuk alif zaidah. Kalau alif zaidah itu alifnya tidak diangkat Bunda ya. Nah, Ustaz. Contoh yang termasuk pada alif zaidah ulaika atau apa ya yang sering terjadi, boleh dibantu yang mana ada alif tapi tidak dibaca Bunda ya. Kira-kira apa? Kalau mi'atan? Nah, ini ya. Nah, alifnya alif jaizah.
mi'atan. Ini kan penulisan seperti ini ya, betul tidak? Iya. Nah, ini baru alifnya alif zaidah. Tapi kalau di sini alifnya alif mad, Bunda ya. Kenapa alif mad? Karena sebelumnya harkat Enggak, yang itu Ustadz, alif kedua Ustadz, pada kata lu. Oh, ini. Iya Ustadz. Nah, ini apa? Ini sebetulnya bukan boleh dikatakan alif zaidah, tapi sebetulnya ini pengganti dari nun, ya. Nah, alifnya alif apa? Alif tabdil, alif pengganti dari nun. Asalnya qaluna. Nah, qaluna. Kemudian nunnya dihilangkan, diganti dengan alif. Nah, ini kalimahnya fi'il madi yang menunjukkan pada jama mudzakkar ghaibah, ya. Apa? Jama mudzakkar ghaib. Qala, asalnya qala ya. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qulnata, qilnata, apa? Qulna. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultunna, qulna. Itu benar ya. Asalnya ini bukan alif zaidah tapi pengganti dari nun. Namun secara baca tajwid ini tetap tidak dianggap ya karena bukan mad, ya, betul tidak? Nah, adanya mad ini ketika apa? Ketika sebelumnya ada harakat fathah. Sedangkan sebelumnya di sini tidak ada fathah. Maka secara apa? Secara tajwid boleh dikatakan ini alif zaidah. Tapi secara grammar bahasa Arab ini dikatakan alif tabdil. Ya? Alif tabdil, alif pengganti dari nun yang berharokat. Alif tafdil ya Ustaz? Tabdil ya, alif tabdil. Nah, pengganti dari nun. Karena suatu kalimat yang menunjukkan kepada jama itu diakhiri dengan huruf waw dan huruf nun. Apa Ustaz dalilnya? Latun dalun ala jam'iyatin biwawin wa nunin ya. Biwawin wa nunin. Kalimat jama itu suka dilengkapi dengan waw dan nun. Gitu Bunda ya. Waw qaluna itu jama. Kemudian naknya dihilangkan diganti dengan alif gitu. Seperti itu Bunda ya. Jelas Bunda? Jadi ada dua jawaban. Secara tahsin baru ini dikatakan boleh ya. Namanya boleh. zaidah. Secara tahsin ini secara baca saja. Kenapa? Karena alifnya tidak dianggap. Karena zaidah itu tidak dianggap. Tapi secara grammar bahasa Arab ya, ini namanya alif tabdil, pengganti dari huruf nun. Nah, kalau ini qalu, ini dianggapnya setelahnya tidak ada huruf sama sekali, padahal ada, yaitu huruf nun cuma digantikan ke alif, namanya alif tabdil gitu Bunda ya. Jelas Bunda ya? Syukran Ustaz. Afwan, sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu, berkah selalu Bunda ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibunda sekalian mohon maaf ya, yang untuk mau bertalaki mohon maaf sekali ya, dikarenakan waktunya sudah pukul 21.43. Untuk ayah bunda yang mau bertalaki, insya Allah mungkin ayah bunda ada kesempatan di pekan depan ya. Tidak apa-apa. Ibunda Umi, bunda tidak apa-apa. Kemudian kakak Fatir tidak apa-apa. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas tutur kata saya yang tidak berkenan dengan hati ibunda sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sama-sama Ustaz. Ya, saya tutup dengan pantun ya. Saya tutup dengan pantun. Durian, burung cendrawasih, buah durian, burung cendrawasih ya. Apa Bunda? Cukup sekian. Dan terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri kajian kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mungkin saya belum cara baca tadi, lupa ya, tidak dibacakan ya contohnya. Afwan ya, tidak apa-apa ya. Yang penting Bunda sudah tahu apa ya teorinya. Nah, Bunda untuk prakteknya Bunda ulang-ulang di rumah ya, insyaallah. Itu Bunda ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat istirahat ya Bunda ya. Sampai jumpa di pekan depan. Afwan sama-sama Bunda. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mau Ustaz Adi, Ustaz Asep. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bunda ya.